Jujur saja deh, kita jujur saja. Apakah kita percaya kalau kedatangan Pak Jokowi ke Jogja buat menemui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sama sekali nggak membicarakan urusan politik terkini? Apakah kita percaya sama omongan Pak Jokowi yang bilang kalau kedatangannya menemui Sri Sultan sama sekali nggak membicarakan urusan politik terkini? Kita sudah hafal sama Pak Jokowi yang omongannya memang nggak bisa dipegang itu. Dan kita juga maklum kalau Sri Sultan pun nggak mau blak-blakan bicara soal apa yang diminta sama Pak Jokowi dari dirinya dalam pertemuan tersebut. Sri Sultan sudah pasti bakal menjaga nama baik Pak Jokowi. Tapinya nih, kalau kita melihat momennya, kalau kita lihat momen dari pertemuan tersebut, kita bisa paham banget kalau Pak Jokowi menemui Sri Sultan setelah Ibu Mega berpidato dan menyatakan kalau hubungannya dengan Presiden Prabowo baik-baik saja. Bahkan, mereka sudah berkomunikasi melalui perantara. Ibu Mega juga bilang kalau dia nggak mau merecoki pemerintahan Pak Prabowo. Walaupun PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan, tapi mereka bukan ancaman bagi Pak Prabowo. Dan kemudian kita juga tahu kalau di hari Senin lalu, Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, dia bebas melenggang pulang dari KPK setelah menjalani pemeriksaan yang singkat. Orang kepercayaan Ibu Mega ini nggak dijebloskan ke dalam tahanan seperti yang diprediksi semula. Apakah semua kejadian tersebut mengkhawatirkan Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi merasa was-was sampai dia merasa harus mendatangi dan minta pertolongan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10? Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Tulis analisa kalian di kolom komentar ya. Pak Jokowi dikenal sebagai politisi yang ngotot. Dia konon bakal terus berusaha sampai mendapatkan yang dia mau. Dia konon juga pandai dan gak segan melakukan manuver pertama buat membikin lawan bicaranya ewuh pekewuh dan kesulitan buat menolak memenuhi permintaannya. Sepertinya kepergian Pak Jokowi ke Jogja kali ini juga merupakan bagian dari sikap gigih dan ngototnya itu buat mendapatkan yang dia mau. Kita tahu sebelumnya waktu Pilpres 2024, Pak Jokowi juga sempat menemui Sultan Hamengkubuwono di Jogja. Menurut kabar yang beredar waktu itu, Sri Sultan sempat menasehati Pak Jokowi supaya nggak menyakiti Ibu Mega, putri dari sang proklamator, putri dari Bung Karno. Tapinya kita kemudian tahu apa yang terjadi. Pilpres dan Pilkada tahun 2024 dipenuhi kecurangan Partai Coklat buat memenangkan jagoan dari Pak Jokowi. Sudah pasti ini sangat melukai Ibu Mega, sang pembela demokrasi dan suara rakyat. Makanya nih, dalam pidatonya di hari ulang tahun PDIP yang ke-52, Ibu Mega masih melontarkan kemarahan dan kekecewaannya sama polisi. Nah, sekarang kita pastinya bertanya-tanya soal apa yang dibicarakan dan diminta oleh Pak Jokowi dari Sri Sultan. Benarkah dalam pertemuan tersebut Pak Jokowi meminta Sri Sultan buat menjadi jembatan komunikasi dengan Ibu Mega? Benarkah dalam pertemuan tersebut Pak Jokowi minta buat didamaikan dengan Ibu Mega? Benarkah Pak Jokowi sangat khawatir soal mendekatnya hubungan di antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dan PDI Perjuangan dengan Gerindra? Benarkah Pak Jokowi sangat ketakutan sama serangan-serangan kasus yang sudah disiapkan Mas Hasto kepada dirinya dan keluarganya? Benarkah semua dugaan tersebut? Gimana nih kalau menurut kalian? Pertanyaan penting lainnya, pertanyaan kritis ini yang harus kita tanyakan berikutnya. Pertanyaannya, apa kira-kira argumen yang dipakai Pak Jokowi buat meyakinkan Sri Sultan supaya bersedia membantunya? Kenapa Sri Sultan harus bersusah payah membantu Pak Jokowi? Ada kegentingan negara apa sehingga Sri Sultan harus menjembatani hubungan di antara Pak Jokowi dan Ibu Mega? Adakah sesuatu yang darurat? Apakah kondisi ekonomi kita dianggap sudah dalam keadaan berbahaya?
Apakah pemerintahan Pak Prabowo nggak bisa menanganinya? Pastinya kita boleh yakin, Pak Jokowi nggak mungkin meminta bantuan Sri Sultan tanpa argumentasi yang membuat sang Raja Jawa yang asli itu merasa memang harus bertindak. Tapinya kita juga nggak tahu bagaimana Sri Sultan menanggapi permintaan dan argumentasi dari Pak Jokowi. Yang kita ingat, dulu sempat muncul pemberitaan kalau Sri Sultan memang sudah diminta mempertemukan Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Kabar ini sudah muncul sejak kunjungan Pak Jokowi sebelumnya ke Keraton Jogja. Tapi pada kenyataannya, sampai sekarang kita tahu kalau Pak Jokowi masih belum berhasil bertemu dengan Ibu Mega. Malahan, posisi Pak Jokowi mengalami banyak kemunduran. Posisi Pak Jokowi mengalami sangat banyak kemunduran dibandingkan sewaktu dia bertemu dengan Sri Sultan sebelumnya. Misalnya saja, anak bungsu dari Pak Jokowi, Kaesang, gagal dimajukan di pemilihan gubernur gara-gara demo mahasiswa dan masyarakat sipil darurat konstitusi. Lalu, muncul skandal Fufu Fafa dan tumpangan jet pribadi. Terus, muncul juga episode blunder-blunder menantu adalah mautnya Erina Gudono. Selain itu, ada juga dugaan kasus korupsi Blok Medan yang melibatkan menantu dan anaknya yang nomor 2. Yang lebih baru, jagoan Pak Jokowi kalah di Pilkada Jakarta dan Pak Prabowo menolak memperkarakan kekalahan ini ke Mahkamah Konstitusi. Terus, di pertengahan bulan Desember lalu, Pak Jokowi pun dipecat dari PDI Perjuangan. Dan gak cuma itu, upaya-upaya buat merebut PDIP pun tampaknya bakal gagal. Posisi Ibu Mega makin kesini malah semakin kuat buat tetap memimpin Partai Banteng buat 5 tahun ke depan. Dan sebagai gongnya, bisa jadi ini merupakan pukulan paling telak terhadap Pak Jokowi. Sebagai gongnya, Pak Jokowi dinobatkan sebagai finalis pemimpin dunia paling korup oleh organisasi internasional OCCRP. Nah, gimana? Gimana kalau menurut kalian soal kemunduran-kemunduran yang dialami sama Pak Jokowi ini? Di tengah semua kemunduran, kekalahan, dan keterpojokan itu, sekarang Pak Jokowi kembali sowan ke Jogja buat bertemu dengan Raja Jawa yang asli. Pak Jokowi kembali menemui Sri Sultan Hamengkubuwono X. Lalu apa kira-kira nasihat yang diberikan oleh Sri Sultan kepada mantan presiden yang tampak semakin kehilangan arah dan sepertinya mulai dihinggapi post-power syndrome tersebut? Adakah ending yang baik yang ditawarkan oleh Sri Sultan kepada Jokowi? Tapi lalu yang terpenting nih, apakah nasihat Sri Sultan kali ini didengar dan mau dijalankan oleh Pak Jokowi? Nah, gimana? Kalau menurut kalian? Gimana nih menurut analisa kalian?